Jadi ibaratnya itu kalau kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, Wali Songo itu Bang Akbar sudah bersusah payah menjadikan orang kafir jadi muslim. Tiba-tiba datang wali-wali zaman sekarang yang sudah muslim jadi kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang kolega saya langsung dari Australia. Seorang profesor, peneliti, pemikir Islam, intelektual NU. Datang ke sini kebetulan lagi ada di Jakarta. Untuk membicarakan sesuatu yang sejujurnya tidak terlalu populer di banyak kalangan. Banyak orang menyebutnya ini pasti pembicaraan yang berat. Tidak ada yang meledak-ledak. Tapi saya memilih untuk mengangkatnya. Akbar Faisal Uncensored itu memilih untuk melakukan edukasi seperti ini. Saya tidak peduli dengan yang namanya subscribe. Saya tidak peduli dengan follower. Tetapi harus ada yang membicarakan ini. Maka itulah tujuannya saya mengundang Pak Profesor Nadir Shah Hussein datang ke sini. Prof, saya sudah membuka percakapan dengan begitu kondisi kita di sini. Siap Bang. Ya, jadi saya tertarik dengan banyak pikiran-pikiran Anda dan saya rasa bukan cuma saya, banyak orang yang tertarik dengan pikiran-pikiran Pak Prof Nadir. Yang risikonya kemudian ada yang menyebut Anda sebagai impact dari Pilpres kemarin sebagai cebong. Cebong atau apa sih namanya? Ya kadang dicebongkan, kadang dikadrunkan. Lah itu dia. Tapi udah, kita tentu saja tidak punya waktu untuk hal-hal seperti itu. Prof, saya harus memulai dengan pertanyaan begini. 2 langsung poin. Terserah Anda mau mengulas pada bagian mana. Indonesia hari ini dalam kacamata Anda dengan problem-problem kita hari ini, terutama yang bertautan dengan isu-isu agama, itu berada pada posisi mana? Yang lebih jauh lagi, pertanyaan kedua, yang merupakan kaitan dengan yang pertama tadi, Islam di Indonesia hari ini, dengan seluruh problem-problemnya, itu sedang berada pada fase mana? Apakah perlu kita khawatir, atau ini adalah sebuah proses yang biasa dalam sebuah negara yang sedang belajar untuk berdemokrasi, belajar untuk memahami perilaku-perilaku sosial. Monggo silakan Prof. Terima kasih Bang Akbar, nih senior saya yang luar biasa, baik hati, sudah berkenan mengundang saya ini. Jadi saya teringat ini kalau soal Indonesia ya, saya teringat dulu itu Prof Sultan Takdir Ali Sabana, ya STA. STA itu sempat ngomong begini, Yunani telah melahirkan para filosof. Oke. Timur Tengah telah melahirkan para nabi. Ya. Indonesia melahirkan apa? Saya kalau disuruh milih nggak mau saya jadi orang Indonesia. Kata Prof Sultan Takdir Ali Sabana gitu ya. Ya. Terus waktu saya di Australia dan kemudian bertemu dengan para pemikir Muslim kelas dunia dari berbagai negara dan mereka mengajukan pertanyaan seperti ini. Saudi Arabia memiliki Ka'bah. Turki itu memiliki legasi dari Khilafah Utsmani. Mesir memiliki Universitas Al-Azhar, Universitas Islam tertua. Indonesia punya apa? Nah, jadi saya melihat ada nada-nada pesimisme mengenai Indonesia ke depan. Gitu ya. Sementara ketika founding fathers kita mendirikan Indonesia, kan nggak punya apa-apa sebetulnya. Tapi mereka optimis. Gitu. Sekarang kita punya banyak hal, tapi kenapa kita lebih pesimis? Dan saya kira pertanyaan dari Bang Akbar tadi, ini sangat penting untuk kita kan refleksi lagi. Bagaimana sih posisi Indonesia ke depan? Bagaimana pula posisi Islam Indonesia ke depannya gitu ya. Nah saya melihat bahwa ada semacam rasa minder bahwa kita orang Indonesia, Muslim Indonesia
dibanding orang Arab kita kalah Islami, dibanding orang Barat kita kalah modern. Kita kalah 2 kali, gitu ya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa rasa-rasa minder seperti itu dan rasa pesimis itu tidak baik, gitu ya. Justru kita harus melihat bahwa Indonesia ini adalah salah satu negeri Islam demokrasi terbesar, gitu ya. Dimana kalau kita lihat Arab Spring gagal kan Bung Akbar, demokrasi di Libya, di Mesir, balik lagi ke militer, diktator segala macam kan Arab Spring dianggap gagal. Di Indonesia pemilu kita terlepas dari berbagai kekurangannya, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, tidak ada perang saudara, ya. Rotasi kepemimpinan dilakukan dengan sangat baik. Begitu juga contoh kemarin Muktamar Nahdlatul Ulama juga berjalan dengan baik terlepas dari berbagai dinamika yang ada, gitu. Tapi ternyata ormas Islam terbesar di Indonesia dan di dunia bisa berdemokrasi dengan sangat baik, gitu ya. Jadi betul banyak sekali hal yang kita harus syukuri sebagai bangsa Indonesia, ya. Bagaimana misal peranan perempuan di tanah air di Indonesia luar biasa. Kalau kita ke Timur Tengah jomplang sekali misalnya peranan perempuan di sana dengan di sini. Begitu pula parlemen kita bekerja, ya, sebagai bekas anggota parlemen, lagi-lagi terlepas dari berbagai problematika yang ada, gitu ya. Tapi it works quite well gitu di Indonesia. Jadi saya termasuk yang optimis, Bang Akbar. Lah makanya pertanyaannya kenapa kemudian banyak di antara kita, sebagian saudara-saudara kita itu tampaknya begitu ingin atau menyerahkan diri atau berkiblat secara totally pada apa yang terjadi di kawasan Arab sana yang ternyata gagal. Saya tidak ragu-ragu mengatakan Arab Spring adalah sebuah kegagalan yang luar biasa dan luka mereka kan. Iya. Bangsa-bangsa itu hancur. Tapi kenapa sebagian dari kita itu kok seperti apa ya, tidak belajar dari itu? Ya, jadi ada memang sebagian dari kita, saudara-saudara kita itu yang memang selalu ingin kembali ke masa lalu. Oke. Ya, tidak bisa move on hidupnya. Ada yang ingin kembali ke masa Orde Baru. Enak zaman kuto kan gitu. Ada yang ingin kembali ke zaman khilafah zaman dulu gitu ya. Ada yang ingin kembali ke mantannya gitu. Padahal kita tahu tidak ada mantan terindah, Bang. Kalau dia mantan terindah sudah jadi manten kan gitu. Gitu kan. Oke. Nah, ini salah sendiri karena mengundang orang NU jadi banyak guyonnya. Gitu. Nah, jadi karena orientasinya ke belakang selalu, sehingga selalu membandingkan kejayaan Islam zaman dulu dengan kondisi sekarang. Nah, akhirnya muncul perasaan bahwa di level internasional Islam kalah secara politik, ekonomi, sosial, budaya. Di level nasional juga seperti itu. Perasaan Islam teraniaya, terancam gitu ya. Dan perasaan-perasaan sebagai orang yang marginal, sebagai orang-orang yang tertindas, ini lambat laun gitu bisa melahirkan energi yang luar biasa gitu, yang bisa liar tak terkendali. Oke. Gitu. Nah, karena itu memang tugas kita memang saya kira mencerdaskan publik gitu ya. Andai mereka pikniknya lebih jauh gitu, mereka akan lihat betapa beruntungnya kita sebetulnya di Indonesia. Kehidupan beragama kita gitu ya. Misalnya Timur Tengah itu Saudi Arabia lah contohnya ya. Ini kan sudah mulai moderat nih Saudi Arabia. Mengagetkan sebenarnya. Ya, tetapi ternyata moderatnya itu adalah dengan membuka fashion show, ya, konser musik, bioskop, perempuan boleh nyetir. Hal-hal yang di kita sudah selesai. Ya. Itu selesai, tapi kemudian kan dipersoalkan kembali oleh sebagian saudara kita gitu ya, sehingga mereka joknya itu kan lebih Arab dari Arab gitu akhirnya gitu ya. Nah, ini yang saya lihat bahwa bagaimana sekarang kita mengelola perasaan tertekan, perasaan Islam kalah di mana-mana, kita menjadi bangsa yang kalah. Perasaan orang Indonesia itu juga kalah di mana-mana. Ya, bola pun kalah kemarin begitu kan. Ya. Nah, itu saya masih dongkol soal itu. itu yang saya kira jadi masalah, Bang. Jadi masalah bangsa kita ke depannya. Indonesia yang ke depannya itu penuh dengan amarah, penuh dengan perasaan kalah gitu ya. Sehingga salurannya adalah mimbar-mimbar khutbah menjadi kompensasi penyaluran. Di sanalah mereka bisa berteriak-teriak dengan marah, bisa mencaci kanan kiri, bisa memaki, bisa juga di medsos selain di mimbar-mimbar, bagaimana rasa kekalahan dan itu tumpah ruah di sana gitu. Nah, ini yang saya kira
menjadi persoalan kita. Nah, makanya seharusnya kan kita menjadi sedikit lebih awas memahami situasi ini atas nama teknologi kan, karena kita bisa melihat hari ini ada bom meledak di Ramallah di Palestina, pada menit berikutnya kita bisa tahu kan gitu. Hari ini Bashar Assad mencederai rakyatnya atas nama kekuasaannya, pada menit berikutnya kita bisa tahu di sini. Hari ini kita bisa melihat bagaimana kacaunya perekonomian di Libya sana, di Irak sana. Atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Tidak jauh dari hari ini sebenarnya. Kita bisa langsung tahu. Kenapa kita tidak belajar dari situ, Prof? Karena kesannya itu terlalu jauh. Itu nggak ada di kita. Yang mereka lihat gitu ya. Itu tadi karena pandangan wawasannya hanya melihat persoalan. Jadi kan begini, orang kalau merasa punya masalah gitu, yang dia bandingkan kan tetangganya. Dia nggak akan bandingkan orang-orang jauh gitu. Dia akan bandingkan sekitarnya, lingkungan masyarakatnya, sekitarnya gitu ya. Sehingga kemudian dia lebih senang melihat kekurangan ketimbang melihat hal-hal yang patut kita syukuri gitu ya. Nah, dan medsos kita memang penuh dengan rintihan, penuh dengan nestapa gitu ya, penuh juga dengan cacian, dengan apa gitu. Nah ini berita-berita buruk yang lebih sering kita dengar gitu, dan ini jadi problem saya kira gitu. Jadi seperti misal tadi pertandingan bola saja gitu, sebelum leg kedua saja betapa banyak orang pesimis Indonesia bisa menang, meskipun terbukti memang tidak bisa menang begitu ya. tetapi perjuangannya gitu, itu kan tidak diapresiasi gitu ya. Kita tidak diapresiasi, tidak apa. Jadi sebetulnya ada persoalan besar di problemnya begini, Prof. Dari apa yang kita bicarakan tadi itu, kita kan hanya menyimpulkan apa yang sudah terjadi dan kita perdebatkan beberapa tahun terakhir. Ada beberapa kajian yang mengatakan ini dimulai pada tahun 2017 ketika Pilgub di Jakarta yang ditulis oleh Mister dengan Burhanuddin Muhtadi kan di karya bukunya itu. Tapi sebenarnya saya ingin bersaksi itu sudah lebih dulu sebelum itu 2014 sudah terjadi karena saya adalah saksi mata. Waktu itu saya bersama dengan Pak Jokowi dalam Pilpres. Pemain dan saksi mata. Iya. Nah, kemudian dampaknya adalah kemudian kita sebagai sebuah bangsa luka. Coba tampilkan beberapa catatan tentang apa luka-luka itu tadi. Nah, ini. Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan. Ini kan dampak dari itu kan? Iya. Ya, coba lihat. Pada tahun 2021 belum keluar hasilnya, Prof. 2020 itu ini menurut Setara Institut ada 180 peristiwa. Ya kan? Kemudian ada 424 tindakan. Jadi melonjak. Selanjutnya ini aktor pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ini lebih jauh lagi nih ternyata nih. Ada 185 itu adalah tindakan non negara. Tindakan negara 239. Parah kita loh. Bahkan negara pun juga sudah terlibat dari problem ini. Ini menurut Setara Institut gitu ya. Nah ini, jenis tindakan aktor negara pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Diskriminasi 71 kasus, penangkapan 21, pentersangkaan penodaan agama 20, pelarangan kegiatan, dan seterusnya. Yang saya ingin katakan adalah, karena yang hal-hal yang tadi yang ternyata itu tidak selesai di kita, maka kemudian berdampak ke sini. Betul. Ya kan? Ya. Lah, kita kan tidak bisa membiarkan begini. Ya. Salah satu kegiatan acara ini adalah mencoba menghindarkan seperti ini melalui edukasi dengan platform komunikasi modern bernama YouTube ini kan. Ya. Tapi dalam kembali pada kajian seorang akademisi seperti Anda, kita luka loh, Prof. Ya. Apa yang ini Anda katakan? Iya, jadi Pilkada DKI tadi yang disebut ya misalnya, itu ternyata kalau buat saya itu ternyata membuka kedok kita bahwa ternyata relasi antara muslim dengan non-muslim belum selesai. Yang kita anggap sudah selesai di masa Orde Baru, dianggap selesai begitu. Kenapa dianggap selesai? Karena pendekatannya adalah pendekatan security, keamanan. Jadi kalau tidak ada kegaduhan di publik, dianggap tidak ada persoalan. Seperti kemudian kita membersihkan ruangan ini dengan menaruh kotoran-kotoran di balik karpet. Begitu kan. Kalau dia tidak muncul di permukaan, maka dia bersih. Gitu. Padahal itu terus menggunung gitu semua. Sehingga
akumulasi itu muncul di Pilkada DKI. Tapi Bang Akbar juga benar bahwa di 2014 sebelumnya benih-benih itu juga sudah muncul. Sudah terjadi. Jadi, walaupun mungkin saat itu pengguna medsos belum semasif 2017. Belum. Begitu kan? Ya. Nah, karena pendekatan keamanan yang dilakukan dan itu masih dipakai pendekatan itu sampai sekarang, pendekatan keamanan itu. Jadi ketika melihat angka-angka ini, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah selama tidak terjadi keributan, selama tidak terjadi kerusuhan yang meluas, maka angka-angka ini adalah they just numbers. Dia hanya sebatas angka. Ditoleransi. Iya, sebatas angka saja. Iya. Gitu. Misalnya contoh, ketika Masjid Ahmadiyah. Nah ini tambahan data nih. Nah, ya. Oke. Misalnya ketika Masjid Ahmadiyah atau penganut Syiah di Sampang ya, atau Masjid Ahmadiyah di kota lain misalnya, itu diserang, polisi yang seharusnya melarang penyerangan, melindungi Masjid Ahmadiyah atau kelompok komunitas lainnya, misalnya, itu malah hanya berjaga-jaga agar kerusuhan itu terisolir, tidak meluas, dan mereka tidak bunuh-bunuhan. Okay. Walaupun masjidnya menjadi rusak, hak beragamanya menjadi tidak bebas gitu ya, berkeyakinan tidak bisa dilakukan secara bebas, terjadi perang batu, terjadi perusakan segala macam, itu dicatat di sini, di angka-angka itu tadi. Okay. Tapi dalam pendekatan keamanan adalah, sudah kita isolir, ya biasa aja kok. Biasa saja, tidak meluas, tidak segala macam. Nah, pendekatan keamanan ini yang jadi masalah menurut saya. Sama dengan pendekatan bahwa ini adalah politik. Seperti kasus Pilkada DKI. Dianggap ini adalah sebuah pertarungan politik yang sudah selesai dengan kemenangan Anies misalnya. Tapi lukanya kan belum selesai. Luka yang ditimbulkan dari bahwa ternyata ada persoalan relasi Islam dengan non-Muslim belum selesai. Bagaimana seorang non-Muslim yang membayar pajak yang sama gitu dan punya KTP tapi tidak boleh menjadi pejabat publik. Oke. Gitu dengan Al-Maidah 51 itu misalnya. Dan itu jadi persoalan, gitu. Nah, karena itu menurut saya pemerintah juga harus mengubah pendekatannya. Tidak lagi dengan pendekatan semata-mata keamanan ataupun pendekatan politik. Tapi memang harus dengan pendekatan budaya, sosial budaya. Nah, ini butuh panjang memang. Bagaimana kita mengakui ada kotoran di bawah karpet yang selama ini kita hanya singkirkan agar tidak terlihat. Bagaimana kemudian kita mengakui bahwa kita harus menggulung karpet itu, ya, dan sama-sama mencoba bekerja sama membersihkan kotoran-kotoran itu. Itu kan butuh strategi kebudayaan sebetulnya. Dan ini yang saya kira butuh waktu lama dan belum dilakukan dengan baik. Saya jujur saja sebenarnya mau mencoba untuk mendebat Anda tentang butuh waktu lama, kemudian melalui mekanisme atau pendekatan kebudayaan. Terus selama ini kita bikin apa sebenarnya? Nah itu dia. Ini kok semakin mengeras. Contoh kasus ya. Kenapa sekarang kita begitu gampang tersinggung? Tersinggung secara komunal. Yang kemudian ujungnya adalah saling melapor. Yang membuat presiden harus menegur Kapolri atau memberitahu Kapolri jangan terlalu cepat memproses. Lawang masyarakatnya sendiri kok begitu cepat marah, begitu cepat tersinggung. Ini kan dampak dari sini. Sementara ada problem lain yang lebih besar yang harus kita hadapi bernama teknologi. Bagaimana pertumbuhan masyarakat pada sektor yang lain. Ini mengkhawatirkan loh, Prof. Coba berikan kami sedikit catatan kritis tentang ini. Jadi kita memang demokrasi kita kan masih dalam tahap kita belajar buat jadi dewasa. Gitu ya. Jadi kalau dulu itu awal-awal reformasi semuanya itu dengan kekuatan massa. Demonstrasi dengan segala macam. Kayaknya sampai sekarang masih. Ya, artinya masih ada yang belum lulus kan begitu. Masih belajar. Ya. Tapi terus sekarang sudah mulai bergeser bahwa mereka percaya dengan mekanisme hukum. Ketimbang kemudian ada kekerasan di lapangan, mereka lapor. Kalau misalnya Bang Akbar tersinggung dengan saya, daripada saya ditempeleng oleh Bang Akbar, lapor saja. Sehingga kalau kita bilang kok sedikit-sedikit lapor, lo pilihannya daripada kamu saya tempeleng, mendingan saya lapor polisi. Nah, dari sudut itu positif sebetulnya. Ada pelajaran meningkat dari demokrasi, mulai percaya pada mekanisme hukum, ya. Yang dulu orang merasa bahwa
semua bisa dibeli hukum itu. Sekarang orang bilang mau kemana lagi kalau tidak ke hukum? Iya. Gitu kan? Sesuatu yang positif sebenarnya. Ada positifnya. Iya. Tapi kan koma itu. Iya, koma dan tidak bisa puas di situ. Oke. Begitu kan? Sampai kemudian nanti kita berada pada taraf, ya kenapa harus tersinggung seperti kata Bang Akbar tadi. Jangan-jangan kalau kita tersinggung itu gara-gara kita memandang diri kita terlalu tinggi. Orang lain memandang kita biasa saja. Kan itu persoalannya kan gitu. Ya. Nah, tapi sampai pada taraf itu memang itu tadi saya bilang butuh lama, butuh strategi kebudayaan gitu. Untuk orang misalnya dicaci maki dan cukup bisa diam dan berlalu, atau kalau orang mencaci maki saya di medsos, pilihannya adalah saya mau tanggapi, ikut caci maki balik, atau saya diamkan saja. Salah gitu. Nah, saya diamkan. Kenapa? Karena ternyata saya berprinsip jangan-jangan saya bisa masuk surga gara-gara tiap hari saya dicaci maki di medsos. Itu bisa mengurangi dosa-dosa saya kan gitu. Nah, cara-cara begitu kan akhirnya sudah lewat saja. Padahal kalau mau diikuti, yang mencaci maki di medsos itu kan tiap jam luar biasa. Makanya saya mencoba mengaitkan dengan awal pembahasan kita tadi. Saya mau mengajukan pertanyaan begini. Sebenarnya ini yang kita perdebatkan atau kita persoalkan yang kemudian menjadi bahan bakar utama dari problem-problem sosial yang muncul di kita ini soal agama atau soal politik atau apa gitu loh. Ya, jadi uniknya di Indonesia itu kan tidak ada satu persoalan yang bisa kita selesaikan dengan tuntas tadi itu kan. Yeah. Dan semua persoalan menjadi sangat kompleks gitu ya. Seperti misalnya katakanlah isu radikal, ya, radikalisme. Ya. Di periode kedua Pak Jokowi itu kan rame mau menghantam kelompok radikal. Tapi jadi kebingungan yang disebut radikal itu apa? Gitu. Apakah yang radikal itu adalah orang yang pakai celana cingkrang, kemudian jenggotan, pakai cadar atau jidatnya hitam gitu ya? Apa itu disebut radikal? Gitu. Nah, ada menteri yang mengatakan itu. Ya. Misalnya gitu. Menteri sebelumnya. Ya, sebelumnya misalnya gitu kan. Misalnya. Nah, akhirnya menjadi persoalan. Nah, saya satu mencoba memberikan penjelasan bahwa yang disebut radikal itu ada 3. Yang pertama itu adalah kelompok takfiri, yaitu orang yang gemar mengkafirkan orang lain. Ya. Yang berbeda dengan dia adalah kafir gitu. Jadi ibaratnya itu kalau kata almarhum Kiai Hasyim Muzadi, Wali Songo itu Bang Akbar sudah bersusah payah menjadikan orang kafir jadi muslim. Tiba-tiba datang wali-wali zaman sekarang yang sudah muslim jadi kafir. Balik lagi gitu kan. Misalnya gitu. Nah ini kembali ke titik nol itu. Kembali ke titik nol gitu. Padahal yang Wali Songo udah capek-capek dulu mengislamkan kita. Kita sekarang udah Islam dikafirkan lagi gitu. Atau diskusi dikit di medsos ditanya, apakah Anda muslim? Begitu kan. Sehingga sempat muncul di medsos kemarin itu kan, apakah Anda muslim? Kemudian kita tanya balik, apakah Anda petugas sensus gitu kan. Misalnya gitu. Nah, jadi orang gampang sekali. Nah, ini benih-benih takfiri. Ini kelompok radikal dalam keyakinan. Dia mungkin penampilannya tidak radikal gitu, tapi dia radikal dalam keyakinan tadi, menganggap diri dia paling benar, dia pemilik surga. Yang kedua itu adalah kelompok radikal kelanjutannya. Ada yang orang cukup sampai di situ, ada yang lanjutannya. Karena Bang Akbar itu kafir, dinyatakan kafir, maka halal darahnya, boleh saya bunuh. Nah, ini sudah radikal yang dalam bentuk tindakan, karena dia sudah mau membunuh, menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini banyak. Ya. Dan tidak bisa didiamkan. Nah, yang ketiga adalah radikal dalam bentuk ideologi, yaitu mau mengubah dasar negara. Nah, itu batasan yang saya berikan. Jadi bukan dalam bentuk yang karikaturis gitu ya. Seakan-akan yang tadi itu, yang pakaiannya, yang hanya karena celana cingkrang, karena apa, segala macam gitu. Dengan batasan seperti itu, maka jadi jelas. Nah, problemnya adalah pemerintah ketika menangani kelompok radikal itu menganggap ini bukan pertarungan ideologi, tapi pertarungan politik. Yang kalau menjelang pilkada atau pilpres bisa kita rangkul kembali. Itu dia. Menjadi problem elektorat, gitu kan? Menjadi persoalan elektoral. Meninggalkan substansi yang sejak dari awal capek-capek kita berdebatkan gitu ya. Betul, gitu. Akhirnya yang pernah terjadi di lapangan, di medsos, di lapangan Banser, apel kebangsaan, di medsos kita berdiskusi, berdebat sampai capek, ternyata pejabat menerima kelompok-kelompok itu cipika-cipiki, misalnya. Nah, atau mereka sudah dinyatakan tersangka, tapi nggak pernah ada proses berikutnya.
Misalnya di belakang layar diselesaikan, di apa segala macam gitu. Atau ternyata Kodam atau Polda mana ternyata mengundang mereka para penceramah itu. Oke. Misalnya gitu. Nah, bukan hanya sekedar merangkul tapi malah menyediakan panggung-panggung untuk mereka gitu. Nah, ini saya kira jadi problem karena pendekatan politik tadi itu. Nah, jadi negara kelihatan menjadi ragu. Salah satu faktornya adalah faktor elektoral tadi. Elektoral. Ya. Atau misalnya di tingkat nasional mereka bisa bersikap tegas, di tingkat daerah mereka koalisi. Karena di daerah tertentu tidak bisa memenangkan pilkada kalau tidak berkoalisi dengan kelompok perusak ini. Nah, ini jadi problem kita akhirnya. Sudah politik, problem elektoral, dan di sebagian pihak ini juga dianggap sebuah proyek. Begitu kan, proyek deradikalisasi itu besar bang, gitu. Nah ini jadi panjang urusannya gitu. Nah kemudian juga ada apa yang disebut sebagai kalkulasi gitu ya, kalkulasi untuk jualan emosi umat. Seperti apa itu? Ya misalnya ada radikal kanan, radikal kiri, ada radikal tengah. Radikal yang merasa paling NKRI, paling Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Ultranasionalisme. Nah ini yang berbahaya gitu ya. Tidak suka dengan asing gitu kan. Tapi suka dengan asing misalnya begitu kan. Nah atau balikan ada juga tidak suka asing-asing begitu. Nah ini ultranasionalisme. Ini yang kemudian juga menjadi radikal. Dan ini problem juga? Ini problem juga menurut saya. Gitu. Nah terus ada lagi yang kemudian memainkan jualan emosi umat. Ya, misalnya karena tahu ingin menggolkan satu program, satu rancangan undang-undang atau apa, tidak bisa didukung kecuali memainkan isu radikalisme. Dibuatlah misalnya KPK ada Taliban, misalnya, terus dibuat tes wawasan kebangsaan yang bertanya pilih agama atau pilih Pancasila. Pertanyaan saja sudah salah itu kan. Seakan-akan mempertentangkan agama dengan Pancasila. Atau bisa baca doa kunut atau tidak, dan seterusnya gitu kan. Nah ini yang juga menurut saya harus kita akui jadi persoalan. Gitu. Saya termasuk orang yang berdiri melawan gerakan radikalisme mengubah ideologi negara. Saya bikin buku Islamiyah Khilafahno, saya melawan teman-teman Hizbut Tahrir dengan program khilafahnya yang mau mengubah Pancasila dan 45. Tapi saya menolak politisasi isu radikalisme terhadap KPK misalnya. Itu saya tidak percaya ada Taliban di sana. Orang ternyata dari yang sejumlah yang nyatakan tidak lulus TWK itu ternyata banyak juga non Muslim. Bahkan kalau memang mereka Taliban kok diangkat oleh Polri sekarang sebagian lagi dari mereka gitu kan. Nah, isu politisasi agama yang dimainkan kedua belah pihak ini ya, yang menjadi persoalan semakin kompleks tadi akhirnya. Lantas siapa yang harus memberikan sebuah garis batas tentang apakah seseorang melewati pagar atau tidak pada konteks seperti itu? Seharusnya kan negara. Harusnya negara. Tapi masalahnya yang disebut negara itu sekarang siapa sih bang? Seluruh lembaga-lembaga negara yang mendapat mandat dari konstitusi. Nah, itu yang jadi masalah kan begitu. Ketika kemudian presiden misalnya menyatakan tegas representasi negara, tapi kemudian ada menteri representasi negara juga yang kemudian mengakomodir atau bertemu dengan pihak-pihak itu misalnya. Terus Menteri A bilang harus tegas, Menteri B bilang loh ini kan juga bangsa kita sendiri mau merangkul segala macam. Nah jadi yang disebut negara yang mana akhirnya? Gitu. Kodam yang mengundang tadi, apakah kemudian itu bukan bagian dari negara misalnya? Atau misalnya ASN terlibat, katakanlah sekarang Hizbut Tahrir dan FPI yang sudah di Hizbut Tahrir dibubarkan, FPI tidak diperpanjang izinnya. Pertanyaannya, anggota-anggota mereka mau dikemanakan? Oke, menarik. Nah, kita tidak mau seperti Orde Baru ketika PKI, ya, anak cucu di PKI kan, tidak jelas gitu ya, sehingga disebut guilt by association, gitu. Bahkan tetangganya saja pun juga kena gitu kan, ya. Karena itu ada litsus dulu kan. Okay. Nah, kita kan tidak mau juga seperti itu di masa reformasi, di masa demokrasi itu. Tapi pada saat yang sama pemerintah merasa tugasnya selesai ketika sudah membubarkan selesai.
Tapi mereka dibiarkan kemana-mana, tidak dibina lagi. Dan kemudian menjadi api dalam sekam. Api dalam sekam. Mereka tinggal berganti kulit dan kegiatan masih di mana-mana, buletin Jumatnya masih ada di mana-mana. Mereka ustadz-ustadznya masih berkeliaran, ASN-nya masih ada. Yang ini, nah ini gimana sebetulnya kita meletakkan posisi negara gitu kan? Menjadi agak sulit bagi saya untuk bersikap pada poin ini, karena seperti yang kita tahu bahwa kalau ternyata ujung-ujungnya adalah problem elektoral, maka kita tidak akan bisa keluar dari siklus yang membingungkan ini, tidak akan bisa keluar dari problem menahun ini. So, gimana, Prof? Bagaimana kita harus menyelesaikannya? Nah, jadi kalau menurut saya, kebalik lagi kepada tadi strategi kebudayaan. Oke. Ya, dan memang ini butuh waktu. Kenapa? Karena kan sudah dibiarkan sekian lama. Persoalan ini tadi kita sudah bahas yang di bawah karpet, persoalan belum selesai. Ya ada kalkulasi politik, problem elektoral, segala macam. Ini memang harus ini. Saya kasih contoh strategi kebudayaan. Jadi ada film animasi, ya, yang katanya dibuat oleh para pendukung HTI. Ada Nusa dan Tara misalnya. Nah kita ban, dilarang tidak boleh beredar di bioskop, segala macam begitu kan. Tapi di YouTube orang masih bisa nonton, bisa segala macam gitu kan. Melarang mereka itu satu hal, gitu kan. Tetapi orang akan tetap cari, apalagi karena ternyata film serinya bagus. Oke. Nah, yang kita bisa lakukan strategi kebudayaan adalah kita buat film-film serupa yang lebih baik. Saya dengar Anda punya material untuk itu. Kenapa Ya. belum dibikin? Nah, jadi kita punya buku Islamnya Silafano saya buat. Cerita tentang sejarah khilafah masa lalu yang baik dan yang buruk kita ceritakan dengan tuntas di sana. Sementara kelompok pejuang khilafah itu kan hanya cerita yang baik-baik tentang khilafah. Nah, sementara kalau buku saya itu apa adanya, jadikan cermin sejarah. Yang baik itu ya kita ambil intisarinya, yang jelek ya jangan kita ikuti. Gitu. Nah, itu kan bisa dijadikan bahan untuk membuat film animasi. Ya, makanya kalau bisa ditawarkan kepada pemerintah, Prof. Anda kan dekat dengan banyak menteri, Pak Prof Mahfud juga sering Anda berdiskusi. Saya rasa ya mudah-mudahan ide-ide seperti itu bisa. Lewat acara Akbar Faisal Unsensor ini. Ya, saya akan sampaikan sama Pak Yeah. Prof Mahfud, Pak Yeah. Menko, karena menurut saya itu ide yang bagus. Yeah. Tidak bisa kita hanya melarang saja. Betul. Hadapi dengan skenario dan strategi yang sama pula. Dan bukan cuma itu, sekarang itu orang generasi milenial, 69% generasi milenial 2024 nanti kan pemilihnya adalah generasi milenial. Yeah. Itu belajar kan sekarang sudah lewat platform, digital platform. Ya, dari mana mereka belajar akhlak sekarang? Relasi dengan kawan, dengan guru, dengan orang tua, segala macam. Itu kan sudah lewat gadget mereka. Maka perlu juga ada film-film animasi yang bicara tentang akhlak ya. Kalau revolusi mentalnya Pak Jokowi itu, ya begini loh berhubungan dengan orang tua, dengan tetangga. Begini loh menyelesaikan berbagai perbedaan pendapat. Begini loh menyelesaikan perbedaan konflik. Gitu. Bagaimana kita menghargai orang lain sehingga tidak mudah tersinggung seperti yang tadi kita bahas. Ya. Itu kan kalau dibuat dalam bentuk film-film animasi. Saya setuju. Nah, kedepannya anak-anak yang sekarang belajar dari gadget itu akan menonton. Kenapa? Ya. Gitu. Nah, tapi kalau itu kita tidak lakukan, ya tertinggal lagi. Salah lagi kita. Dan perlu ada Bang Akbar perlu mengundang saya 10 tahun berikutnya kan begitu kan? Kan membicarakan, loh kita udah bahas yang lalu kan gitu ya. Prof, tidak lengkap rasanya kalau berdiskusi dengan Anda tidak berbicara tentang NU. Anda seorang intelektual NU. Pemirsa, Prof Nadir ini adalah dosen tenaga pengajar di Monash University di Australia. Sebelumnya mengajar di Wollongong di Australia juga. Udah lama di sana. Tapi masih ketua cabang. Saya Roy Suryah, pengurus cabang istimewa. Roy Surya namanya ya. Jadi saya menguasai 2 negara. Kita harus membaca apa ini? Wajah NU secara organisasi dan gerakan-gerakan dakwah NU dengan terpilihnya Kiai Haji Yahya C. Stakuf. Iya. Jadi kembali ke pertanyaan awal, ketika kolega saya bertanya, Indonesia punya apa? Saudi punya Ka'bah, gitu ya, punya Mekah Madinah, Turki punya Khilafah Utsmani dulunya, Mesir punya Al-Azhar. Saya jawab, Indonesia punya NU dan Muhammadiyah. Wah, cakep. Saya bilang. Gitu. Nah, kenapa Arab Spring gagal? Saya bilang salah satunya karena itu tadi belum terbentuk karakter
dan budaya demokrasi di kalangan umat Islam saat ini. Sementara dua sayap kita ini, jadi kalau ada bilang baliho-baliho sayap kebinekaan gitu ya, nah sebetulnya NU Muhammadiyah inilah. Nah kebetulan karena saya dari sayap tradisional, saya dari NU, Muhammadiyah sayap modernis gitu ya. Nah saya merasa bahwa memang dengan terpilihnya Gus Yahya ya, sebagai Ketua Umum PBNU periode 21 dan 2026 ini sangat strategis karena kan 100 tahun NU ini. NU ya. Kasih 100 tahun dan tidak mudah loh ada sebuah organisasi bisa bertahan 100 tahun. Iya, tentu saja ya. Gitu dan NU ini kan bisa sampai 100 juta lebih anggotanya. Termasuk yang sudah wafat kan masih dihitung gitu. Karena kan selalu kita kirimkan doa yang sudah wafat gitu kan. Al-ahya minhum wal amwat. Nah itu kan kita selalu. Jadi anggotanya termasuk yang mati itu masih masuk. Masih dihitung, masih disertakan dalam doa-doa kita semua. Nah, berarti gitu. berhak untuk dihitung. Nah, jadi sangat strategis. Apalagi regenerasi itu sebuah keniscayaan sejarah dan betapapun hebatnya dan alimnya Profesor Kiai Haji Said Agil Siraj. Sekarang dilanjutkan oleh Gus Yahya. Tapi Roh Islamnya kan masih tetap terpilih. Jadi kombinasi yang ciamik menurut saya sebetulnya. Nah selain regenerasi, ini juga ada tema Muktamar kemarin. Kebetulan saya jadi salah satu pimpinan sidang di Muktamar bersama Prof. Nuh dan Kiai Asrorun Niam. Itu tentang kemandirian. Gitu. NU sudah 100 tahun ini, sudahkah punya kemandirian? Kemandirian terhadap penguasa dan pengusaha. Bisakah kemudian warga NU itu diberdayakan? Dan jawabannya apa? Jawabannya adalah kita kemarin di Muktamar kita membuat BUMN NU. Jadi unit usaha NU. Jadi kalau negara punya BUMN, NU juga harus punya lah. Unit usaha gitu kan. Nah kita sedang bergerak ke arah kemandirian ekonomi seperti itu. Yang ketiga, menurut saya ada pernyataan Gus Yahya yang sangat menarik. Gitu. Ketika beliau sudah terpilih, jadi sebelum terpilih dan sudah terpilih konsisten beliau. Dan beliau sempat berdiskusi dengan saya secara pribadi, beliau mengatakan I'm willing to compromise gitu ya, kecuali satu hal ini. Dibilang, dalam banyak hal saya bersiap kompromi. Katanya, tapi dalam satu hal ini saya nggak bisa. Apa? Bahwa di 2024 tidak akan ada capres dan cawapres dari PBNU. Tak ada capres dan cawapres dari PBNU. Ya. Pengurusnya maksudnya. Ya. Orang-orangnya. Ya. Kenapa? Karena kemarin itu ada pola yang luar biasa. Jadi NU ini bisa membuat gol di masa injury time. Ya. Dalam Pilpres 2019 ya betul. 19. Ya. Tiba-tiba Kiai Ma'ruf Amin menjadi calon wapres, begitu kan? Nah, dengan proses yang Bang Akbar lebih paham dari saya lah. Nah, gitu kan. Yeah. Nah, sebagian pihak rupanya hendak memanfaatkan itu. Bahwa pola ini bisa diulangi di 2024. Apa memang masalahnya, Prof? Kalau kita kaitkan dengan pembicaraan kita dari awal tadi, kalau ternyata kita sepakati dan saya setuju itu dan saya menyepakati bahwa NU adalah perekat dan penjaga kita dari seluruh risiko-risiko yang kita bahas tadi. NU bisa menjadi perekat. Ya. Kenapa kemudian NU malah mau menjauhi kekuasaan itu? Jadi politik kebangsaan itu tidak pernah bisa lepas dari NU. Politik kebangsaan. Okay. Itu sama kalau kata Mbah Wahfas Bula, salah satu pendiri NU. Mereka yang hendak memisahkan NU dengan politik itu seperti hendak memisahkan rasa gula dari teh manis. Gitu. Tidak bisa kita pisahkan gitu. Nah, tapi politik kebangsaan itu tidak bisa dipisahkan karena NU harus menjaga negara ini rumah bersama sebagai perekat tadi itu. Tapi politik kekuasaan itu yang harus dihindari. Kenapa? Karena tidak bisa NU memainkan peranan politik kebangsaan kalau dia terlibat dalam kursi-kursi kekuasaan. Di mana dalam kursi-kursi kekuasaan, ketika terjadi polarisasi seperti yang terjadi sekarang ini, ya, NU tidak bisa menjadi penengah. NU tidak bisa mengayomi semua pihak. NU dianggap terlibat dan terseret dalam pusaran konflik polarisasi ini. Nah, peran-peran seperti ini yang hendak dicoba dikembalikan oleh PBNU dari 2021-2026. Tidakkah itu
telah terlambat untuk bersikap seperti itu. Lawang NU sudah ada di mana-mana. Nah justru bagus. Nah, NU ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Ini dulu Zainuddin MZ selalu bilang gitu kan. Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Lah iya, makanya maksud saya gini. Kalau sikap itu diambil sekarang, menurut saya luhur ya. Mencoba untuk memposisikan NU pada sebuah posisi yang seperti yang dibayangkan para pendirinya. Iya. Tetapi hari ini kan Anda sudah berada di mana-mana. Contoh misalnya, menteri. Kita bicara pada struktur kekuasaan. PKB saja sebagai representasi tanda petik NU dalam perpolitikan, itu sudah mendapatkan 4 atau 5 anggota kabinet ya. Di luar PKB, anggota NU yang menjadi menteri banyak loh. Saya membayangkan NU melakukan konsolidasi, memanggil para menterinya, baik melalui format PKB maupun format non PKB, datang ke sini kalian semuanya. Ya. Bukan cuma menteri, anggota-anggota DPR-nya, anggota-anggota DPR, apalagi pejabat-pejabat gitu ya. negaranya, Iya, dubes-dubesnya, semua. Lah, iya. Nah, itu semua. Saya jadi agak confused penyikapan Gus Yahya tadi itu dengan apa yang terjadi sekarang. Bagaimana memilah, mendetilkan masalah itu agar kemudian tidak sengkarut. Ya, nah jadi tentu Gus Yahya yang bisa menjawab. Nah, nanti saya akan mengundangnya. Ada diskusi unsensor yang belum selesai. Nah, tapi menurut saya tadi ketika kita membedakan politik kebangsaan dengan politik kekuasaan, gitu, maka yang tadi dibayangkan oleh Bang Akbar tadi politik kebangsaan, bahwa lintas partai, gitu ya, menteri, anggota DPR, gitu ya, pejabat negara semacam apapun partaimu, gitu. Kalian adalah santri, kalian tetap kembali ke jati diri adalah santri NU, yang dimana sekarang kiai kalian memberikan tausiah, berikan nasihat-nasihat bahwa isu-isu ini harus diselesaikan, isu kebangsaan masyarakatan, bahwa ada RUU yang terhambat di parlemen, tapi itu berkepentingan orang NU untuk menyelesaikannya. Itu harus selesaikan. Isu-isu luar negeri, para dubes dipanggil sebelum berangkat, gitu, atau lagi datang ke sini, ya, bahwa ini ada isu-isu bagaimana NU berperan pada peradaban dan perdamaian dunia, ya, dan ini harus diperankan. Nah, ini yang selama ini mungkin belum maksimal dilakukan. Kenapa? Karena selama ini dianggap representasi politik NU adalah PKB. Sehingga begitu PKB sudah dapat kursi, di end of discussion kan gitu kan? Selesai diskusi. Nah, sekarang yang menarik adalah ketika Gus Yahya mengatakan beliau tidak akan membiarkan PBNU punya calon presiden dan calon wakil presiden, orang sekelilingnya banyak orang politisi yang kemarin mendukung Gus Yahya. Ada Nusron Wahid dari Golkar, gitu kan? Ada Gus Ipul, gitu ya, wali kota Pasuruan, gitu ya. Nah, dan para gus-gus lain yang bermain lah di situ, gitu ya. Nah, justru menurut saya ini akan menarik ke depannya, bahwa ternyata representasi NU tidak hanya lewat PKB. Anda berkiprah di partai manapun tidak mengurangi ke-NU-an Anda. Tapi sejujurnya saya malah menjadi khawatir kalau NU merapatkan barisan seperti itu, Gus. Ya, Gus Nadir. Apa itu? Lama-lama partai politik tidak kita butuhkan loh. Kalau NU-nya sudah solid seperti itu. Apalagi hari ini partai politik menjadi sangat sopan kan? Di hadapan kekuasaan gitu. Ya. Gimana itu? Ya, NU akhirnya menjadi social pressure group. Cakep. Gitu loh. Bagaimana menjalankan politik kebangsaan itu tadi, ketika saluran-saluran demokrasi terhambat oleh oligarki politik. Nah, ini kan diserasi beliau nih. Jadi oligarki politik dengan money politicsnya gitu ya. Ya, itu saudara sepupu. Saudara gitu. sepupu. Lain bapak. Nah, kemana sekarang rakyat harus mengadu? Kemana rakyat harus menitipkan gagasan-gagasannya? Tapi kalau NU bermain di politik kekuasaan, orang akan bilang, sama saja kami menutupkannya. Tapi ketika NU menarik diri, ya, dari politik kekuasaan dan memperkuat politik kebangsaannya, gitu, maka yang terjadi adalah NU menjadi semakin dekat, persis seperti zaman Gus Dur. Kan ini menghidupkan Gus Dur, ya, tagline dari Gus Yahya itu. Bagaimana dulu itu orang rakyat
dari kampung maupun pejabat semua antri ketemu Gus Dur di Ciganjur kan dulu kan. Misalnya bercerita apa gitu, Gus Dur mendengarkan apa. Nah, saya melihat ini punya potensi seperti itu. Dan pemerintah tidak perlu khawatir, partai-partai politik tidak perlu khawatir menurut saya. Nah, justru ini sebuah era baru ketika kita melihat kontestasi politik dengan kacamata strategi kebudayaan yang kita bicarakan dari tadi. Cakep ini kalau gini. Ini padahal yang ngejelasin baru saya, bukan saya ketua umum PBNU. Belum Gus Yahya yang ngejelasin. Iya, ini sama dengan menjaga jarak, tapi apa ya, nilainya menjadi semakin mahal ini, Prof. Bargainingnya semakin naik. Oh, harganya menjadi semakin naik gitu kan. Kalau selama ini pintu hanya satu, pintu PKB secara formal, pintu-pintu yang lain bisa terbuka nih. Atau menyodorkan diri, atau membuka pintu selebar-lebarnya, mohon masuk ke kita juga dong. Iya. Dan selama itu untuk kemaslahatan bangsa dan umat, why not? Kan gitu kan. Bicara politik kebangsaan gitu. Justru itu yang harus dilakukan. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian hanya pada tahap, mohon maaf misalnya rebutan komisaris, rebutan dirjen, rebutan menteri, misalnya gitu ya. Nah, ini recehan. Ya mungkin dapat, yang mintanya itu ya dapat, dikasih begitu. Tapi receh. Receh dan selesai. Gitu Dan kan? itu bukan NU sebenarnya. Ya, itu politik kekuasaan itu tadi. Kita ingin politik kebangsaan gitu ya. Prof, perbincangan menarik. Saya sebenarnya ingin kita berdiskusi lebih panjang lagi. Jadi saya tarik tadi mulai dari bagaimana melihat Indonesia dari sudut pandang problem hari ini sampai pada NU. Karena saya rasa kita sepakat dan banyak orang sepakat bahwa NU diakui atau tidak telah menjadi perekat kita bersama dengan Muhammadiyah tentu saja. Makanya saya setuju dengan Anda mengatakan kalau negara lain Arab Saudi memiliki Ka'bah, kita memiliki dua. Bangunan NU dan bangunan Muhammadiyah. Saya rasa itu harapan kita bersama, Prof. Prof Nadir. Terima kasih Bang Akbar. Terima kasih. Pembicaraan yang saya nikmati. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, diskusi-diskusi seperti ini itu masih kalah kalau diperbandingkan diskusi tentang hal-hal yang ya begitu deh. Kita viralkan Bang, kita viralkan. Ya, kita tapi viralkan. ini cara kita di sini Nagara Institute bekerja sama dengan Akbar Faisal Unsensor untuk menggaungkan bagaimana negara itu kita pandang, bagaimana negara itu kita perlakukan. Sekali lagi, Prof, terima kasih. Mungkin berikutnya kita bikin acara seperti ini lagi di Melbourne. Di Melbourne. Nah, menarik. Wah, ini siap-siap berangkat semua ya. Sengaja banyak hal ini belum kita selesaikan hari ini. Saya rasa belum. Karena kita mau lanjutkan di Melbourne. Betul. Demikian saudara sekalian, para penonton Akbar Faisal Unsensor. Selalu menarik berdiskusi dengan seorang intelektual. Selalu menarik berbicara dengan orang yang sejak tahun 97 mengambil jarak real dengan Indonesia karena dia tinggal di Australia sejak tahun 97. Dan tulisan-tulisannya ada di mana-mana. Saya rasa tidaklah berlebihan kalau kita mendengarkannya, memberikan analisis tentang kita yang juga adalah dirinya. Saya ulangi lagi, memberikan analisis tentang kita yang juga adalah dirinya. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.